Ada Soeharto di balik mantel kesetiaan Jenderal Sudirman. Panglima Besar TNI Letnan Jenderal Sudirman adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Indonesia yang berperan besar dalam perjuangan kemerdekaan. Pada tahun 1949, terdapat foto-foto bersejarah yang menampilkan aktivitas beliau, terutama saat menghadap Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta di Balai Agung Yogyakarta. Jenderal Sudirman seringkali dengan menampilkan khasnya yakni mengenakan mantel tebal. Namun ternyata ada penilaian Soeharto Presiden kedua RI di balik mantel yang dikenakan Sudirman di foto tersebut. Tentu saat itu Soeharto masih prajurit biasa. Adapun peristiwa itu terjadi setelah Jenderal Sudirman menghadap Presiden Soekarno dan Bung Hatta di Yogyakarta. Pertemuan itu buntut dari kemarahan Jenderal Sudirman terhadap perjanjian Rumruyen dengan Belanda. Sudirman marah karena dalam perjanjian itu, tentara Belanda hanya tidak boleh berada di ibu kota Indonesia saat itu yakni Yogyakarta. Namun kemarahan Sudirman diredam oleh dua sosok yang dihormatinya yakni Gatot Subroto dan Sri Sultan Hamengkubuwono. Keduanya meminta Jenderal Sudirman menghadap Presiden Soekarno. Usai dibujuk, Jenderal Sudirman mau turun gunung dan setelah menerima informasi dan kepastian dari Letnan Kolonel Soeharto, ia berangkat dengan rombongan pengawal dari Ponjong pada 9 Juli 1949. Di Ponjong, Kolonel TB Simatupang dan Kolonel Suharjo Harjowarjojo sudah menunggu di mulut jembatan Kali Opak. Keduanya menyediakan beberapa kendaraan untuk perjalanan ini, termasuk Land Rover yang mereka naiki, satu sedan untuk Sudirman, dua kendaraan pick-up dan satu truk untuk pengawal Sudirman. Setelah pertemuan, ketiganya terlibat dalam diskusi serius di dalam mobil sedan. Isi pembicaraan tersebut tidak diketahui secara pasti, namun kemungkinan mereka membahas pentingnya Sudirman bertemu dengan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta sebelum mengikuti inspeksi pasukan TNI di alun-alun Yogyakarta. Pertemuan ini penting karena akan menangkal perkiraan dan perhitungan Belanda yang mengharapkan akan terjadi suatu pertentangan hebat antara mereka yang bergerilya dan mereka yang ditawan oleh Belanda, ungkap Cokropranolo. Saat dalam tahap persiapan, Simatupang secara tiba-tiba menawarkan seragam resmi Panglima Besar TNI kepada Sudirman. Ia mengharapkan Sudirman untuk menggantikan mantel Australianya dengan seragam tersebut. Namun Sudirman tidak menerima tawaran tersebut dan justru menoleh ke arah Soeharto. Bagaimana? Tanyanya. Kalau menurut saya lebih baik begini saja. Begini juga sudah baik, Pak. Jawab Soeharto seperti yang dia kisahkan dalam autobiografinya. Soeharto, pikiran, ucapan, dan tindakan saya. Setelah mendengar jawaban dari Soeharto, Sudirman memutuskan untuk tetap memakai mantelnya dan tidak menggantinya dengan seragam Panglima Besar TNI. Namun, berdasarkan kesaksian Cokropranolo, pada saat Sudirman dijemput oleh Simatupang dan Suharjo di jembatan Kali Opak, Soeharto sebenarnya sudah tidak ada di lokasi tersebut. Pagi itu, Soeharto telah berangkat ke Yogyakarta untuk mengatur persiapan upacara penyambutan Sudirman. Pak Harto sendiri mendahului rombongan untuk mempersiapkan suatu parade akbar menyambut kedatangan kembali Panglima Besar Jenderal Sudirman yang rencananya akan dilaksanakan di lapangan alun-alun Lor, depan Siti Hinggil, Keraton Jogja pada sore hari itu. Kenal salah satu gubernur DKI Jakarta di era Orde Baru itu.